walaupun di Jawa tapi merenung ya. YouTuber ini sebenarnya siapa, dilahirkan oleh siapa? Kok tiba-tiba orangnya jumlahnya banyak begini dan semuanya punya kelebihan. Ini dulu sekolahnya YouTuber ini di mana? Ini yang saya belum tahu. Kok ujuk-ujuk pinter-pinter gitu loh. Jadi sekolahnya ning ndi? Nah ini yang saya terheran-heran tadi. Ya artinya bersyukurlah kita semua, jenengan semua bisa diberi kesempatan panjang umur sehingga masih bisa menjumpai alam digital. Jadi mungkin orang tua kita ada yang sudah meninggal, belum sempat ketemu internet, belum sempat ketemu Facebook, ya. Tapi saya bersyukur saya ini menjumpai. Jadi saya mulai zamannya koran, kertas koran, radio, televisi sampai internet, sampai ketemu yang namanya YouTube. Alhamdulillah saya masih jumpai ya. Nah ini mungkin materi yang mau saya bawakan, mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Karena ini tak lihat ini ini Mbak Mia, levelnya apa ya? Rentangnya cukup jauh ini. Jadi saya mungkin bicaranya nanti di tengah-tengah ya. Jadi sing merasa pinter ya jangan ya harus sabar dulu ya, karena tapi yang merasa tidak menguasai nanti boleh tanya. Jadi mungkin bahasa saya terlalu tinggi mungkin begitu ya. Jadi satu contoh ini judulnya media informasi di era 4.0. Kita itu sekarang sudah di era 4.0. Pertanyaannya kan 1.0-nya kapan ya? 2.0-nya kapan? Ya sudah kita ngikut aja. Kita ini termasuk generasi keempat. Bisa ketemu namanya internet ya. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur karena di era internet ini merubah peradaban. Yang dulu tidak bisa sekarang jadi bisa. Ya satu contoh, kalau kita punya keluarga jauh itu kita kirim surat lewat pos 10 hari baru nyampe, terus dia balas dikirim lewat pos juga 10 hari lagi baru nyampe, padahal situasinya sudah berubah. Tapi sekarang kita langsung real time bisa video call, kelihatan wajahnya, kelihatan tempatnya ya. Jadi ini yang teknologi yang majunya cukup pesat. Ya. Ini di Sambi ya, di suguhannya. Oke. Sebelum ngomong banyak, mungkin karena tadi banyak yang belum kenal, dari ini saya kenalkan dulu. Mudah-mudahan tidak menyembuhkan. Jadi nama saya Abbas A. Darsono. Saya ini sekarang menjadi pemimpin umum dan pemimpin redaksi Koran Diva. Saya lahirnya di Surabaya, jadi saya bukan kelahiran Blora, apalagi kelahiran Cepu. Saya kelahiran Blora, kelahiran Surabaya tahun 64. Sebelum masuk Cepu, saya di Surabaya bekerja di grup Jawa Pos. Jadi Jawa Pos ini harian pagi di Jawa Timur. Mulai tahun 87 sampai 98. Jadi 11 tahun saya di Jawa Pos, dan kebetulan tugas saya berpindah-pindah. Karena ketika tahun 88 itu Jawa Pos agresif membuat anak perusahaan, membangun anak perusahaan di tiap-tiap provinsi. Nah ini nama-nama surat kabar yang pernah saya ikuti. Jadi ada Kaltim Pos di Balikpapan, ada Kalbar Pos di Pontianak, dan seterusnya. Jadi ketika Indonesia memiliki 27 provinsi, saya ini sudah pernah singgah di 23 provinsi. Yaitu enaknya jadi wartawan yang ditugaskan berpindah-pindah. Jadi pengalaman kita cukup untuk wilayah. Nah, selama di Jawa Pos saya termasuk yang beruntung karena saya sempat berangkat ke Tanah Suci 3 kali dalam tapi nggak usah dipanggil Pak Kaji ya. Jadi saya 3 kali berangkat lewat dinas, 1 kali sendirian. Jadi ceritanya kenapa kok tiba-tiba ke Tanah Suci, ke Arab Saudi. Jadi begini, jadi waktu itu ada perusahaan jasa travel umroh terbesar di Indonesia, namanya PT Tiga Utama. Dia membawa jamaah itu sampai 3.000 jamaah bersamaan, ini satu kloter. Nah pemilik travel berpikir,
bagaimana jamaahnya itu tiap hari bisa baca koran. Karena koran di sana yang ada itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ada Al-Madinah, An-Nadwa itu bahasa Arab, bahkan ada yang tulisannya Arab. Ya. Terus ada yang berbahasa Inggris namanya Saudi Gazette. Nah, maka di situ dia negosiasi sama manajemen Jawa Pos, terus diberangkatkan 6 orang ke Saudi untuk membuat buletin. Jadi jamaah yang 3.000 orang itu setiap hari dapat fotokopian informasi berita-berita yang tim saya yang membuat setiap hari. Berhasil dengan perusahaan travel. Tahun berikutnya kita diundang oleh Departemen Penerangan. Jadi kalau musim haji itu di Arab Saudi itu selalu ada koran berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia, supaya jamaah haji itu tidak jenuh. Di sana masih bisa baca-baca gitu. Nah, di situ untuk yang pertama kita kerjasama dengan Al-Madinah. Koran itu 24 halaman, yang 4 halaman diisi bahasa Indonesia. Yaitu yang isi saya bersama kawan-kawan. Tahun 93 diulang lagi, beda surat kabarnya. Jadi kalau yang pertama di Al-Madinah, yang kedua di An-Nadwa. Sama. Kami berenam itu mengisi 4 halaman yang ada di sana. Ini juga keberuntungan saya. Jadi selama saya di Jawa Pos, saya sempat diberangkatkan ke Amerika dan Eropa untuk belajar cetak jarak jauh. Bahasanya remote system printing ya. Jadi pertama ke Amerika, itu kita mengunjungi 3 surat kabar, USA Today, San Francisco Chronicle, dan Palo Alto Weekly. Di sana kita belajar kayak apa. Jadi kayak USA Today itu zaman itu setiap hari dicetak di 8 negara bersamaan. Jadi ada yang dicetak di Hong Kong, ada yang dicetak. Nah, Jawa Pos belajar. Nah, itu timnya saya bertiga ke sana. Tahun 95 diberi kesempatan untuk keliling di Eropa. Tahun 2003 saya tiba-tiba tertarik untuk berangkat ke Cepu, tilik keluarga di Batoan. Di sana Pak D saya ingin saya tinggal bersama, terus pengennya buka media. Dan akhirnya kita buka koran Diva pada tahun 2003. Dan alhamdulillah sampai hari ini koran ini eksis terbit. Jadi kalau jangan melihat di sini ada namanya edisi. Ini ada edisi 919. Berarti koran ini sudah terbit 919 kali setiap minggu. Nah, tinggal kalikan, berarti 900 minggu. Maka kurang lebihnya di angka 19 tahun rutin terbit. Ini legalitas yang dimiliki oleh koran Diva. Jadi sebuah surat kabar itu harus memiliki legalitas. Tujuannya apa? Ada pertanggungjawaban jawab secara hukum. Jadi kalau ada orang bikin penerbitan tanpa legalitas, itu kalau kena perkara, wartawan atau pemretnya bisa dihukum. Bisa dihukum karena apa? Ada pelanggaran undang-undang, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Jadi berita ditulis ada orang tersinggung. Loh, ini jenengku kok mbok elek-elekno ning kene iki, dituntut. Maka ada wartawan yang bisa dihukum. Kenapa? Karena perusahaannya tidak memiliki izin. Tapi kalau perusahaannya memiliki izin, prosedurnya udah beda. Jadi kebetulan di sini ada rekan polisi yang mungkin juga sudah paham tentang peraturan itu. Jadi kalau perusahaan penerbitan atau yang menerbitkan itu memiliki badan hukum, ketika mendapat gugatan atau tuntutan, itu arahnya ke Dewan Pers. Dewan Pers akan bersidang melihat berita yang dibuat atau foto yang dimuat itu masih merupakan karya jurnalistik atau sudah sentimen. Satu contoh yang kita pernah dengar, majalah Tempo itu membuat cover wajahnya Pak Jokowi tapi hidungnya panjang. Pernah lihat ya? Kayak Pinocchio. Maka kelompoknya Pak Jokowi komplain, ini Tempo harus digugat, yang gambar harus dihukum kan gitu. Maka dituntut. Maka polisi yang mendapat laporan, karena Tempo itu punya PT dan juga sudah mendapat SK Menkumham, diarahkan ke Dewan Pers dulu. Artinya polisi ini konsultasi. Pak Dewan Pers, nek koyo ngene iki melanggar apa enggak ning ngene kode etik jurnalistik. Maka Dewan Pers bersidang, dikaji. Oh tidak, ini masih karya seni. Nah, gitu. Ini karya seni, ini kreativitas. Gitu loh. Dan ini tidak menunjuk seorang sentimen pada satu pribadi.